Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Jalaluddin Ihsan dari kelas IF22B Prodi Teknik Informatika dengan NIM 22416255201281. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu membuat video presentasi yang menjelaskan proses analisis data dan pembangunan model prediksi penyakit jantung menggunakan support Victor Machine SVF berdasarkan dataset dari UCI HeartBeast. Menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu kita bisa mendownloadnya dari link tersebut tadi, karena kan saya sudah mengunduhnya ya, menggunakan terunduh dengan file zip lalu diekstrak. Lalu untuk ketentuannya saya di sini menggunakan Python dan ininya fiturnya menggunakan Jupyter Notebook atau Google Colabs. Dikarenakan saya di sini menggunakan Google Colabs. Lalu menjelaskan tujuan dari proyek, lalu memprediksi apakah seseorang menderita penyakit jantung menggunakan SVM, hasil akurasi dari SVM. Kita cari tahu dulu support Victor Machine ini apa sih ya? SVM ini apa sih? Support Victor Machine ini adalah algoritma machine learning yang diawasi yang mengklasifikasikan data dengan menemukan garis optimal atau hyperline yang memaksimalkan jarak antara setiap kelas dalam ruang dimensi. SVM biasanya digunakan dalam masalah klasifikasi. SVM membedakan antara dua kelas dengan menentukan hyperline optimal yang memaksimalkan margin antara titik data terdekat dari kelas yang berlawanan. Jumlah fitur dalam data input menentukan apakah hyperline adalah dapat ditemukan untuk membedakan kelas, memaksimalkan margin antara titik memungkinkan algoritma untuk menemukan batas keputusan terbaik antara kelas ini. Pada gilirannya, akurat garis yang berdekatan dengan hyperline optimal dikenal sebagai vektor pendukung karena vektor ini berjalan melalui titik-titik data yang menentukan margin maksimal. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kita langsung saja mengerjakan tugasnya. Di sini kita dari awal dulu, karena kan saya sudah bikin terlebih dahulu. Kita upload dataset yang sudah kita download atau unduh, kita upload di Google Colabs ini datasetnya, lalu kita import, dia akan keluar menggunakan file CSV. Dataset ini berisi data klinis dari pasien yang diukur dengan 13 fitur seperti usia, tekanan darah, kolesterol, denyut jantung maksimal, dan lainnya. Kolom targetnya adalah condition yang menunjukkan apakah pasien menderita penyakit jantung atau tidak. Untuk mempermudah klarifikasi, kita ubah condition menjadi kolom target, di mana 0 berarti sehat dan 1 berarti sakit jantung. Langkah berikutnya adalah eksploitasi data untuk memahami distribusi hubungan antar fitur. Berikut grafik distribusi target dan korelasi antar fitur. Dari heatmap kita bisa lihat bahwa fitur CV, Techlights, dan Slope memiliki korelasi yang kuat terhadap kondisi penyakit jantung.
Lalu sebelum membuat model, kita perlu memisahkan data fitur dan label target, melakukan normalisasi agar semua fitur berada pada skala yang seragam. Lalu kita menggunakan model SVM dengan kernel RBF karena kernel ini cocok untuk data yang tidak linear. Berikut prosesnya seperti ini. Lalu setelah model dilatih, kita uji performanya dengan data testing dan melihat hasil evaluasi akurasi procession, recall, composition, dan matrix. Untuk compositionnya di 221062, klasifikasi membuatnya oke. Dan akurasi skornya 0,73. Hasil akurasi model SVM mencapai sekitar 88%, yang menunjukkan performa prediksi yang cukup baik. Mungkin kesimpulannya, kesimpulannya algoritma SVM ini terbukti cukup efektif dalam memprediksi penyakit dengan processing yang tepat dan model mampu mencapai akurasi tinggi. Model ini dapat digunakan sebagai pendukung sistem diagnosis awal dan dunia medis, tentunya dengan validasi lanjutan. Lalu model prediksi penyakit ini yang tentunya menggunakan SVM dapat pada dataset UCI ini mampu mencapai akurasi sekitar 80% ini. Hasil ini menunjukkan bahwa SVM efektif untuk klasifikasi penyakit jantung berdasarkan parameter klinis. Penggunaan processing seperti normalisasi dan pemisahan data training testing juga berperan besar dalam keberhasilan model. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.